Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur ngarit peternak domba di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Nah, di hari ini saya mau membahas pakan lagi. Ini saya mau ngasih tahu salah satu pakan yang sangat disukai domba. Nah, ini saya baru aja kasih, ini liatin. Ini dari jagung manis. Kebetulan kita ada limbah dari warung. Itu jagung manis dari hasil itu membuat dadar jagung. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan limbah-limbah dari warung. Mungkin ada warung di dekat di sekitar teman-teman itu ada yang bikin dadar jagung. Nah, jagung manis ini adalah salah satu yang sangat disukai domba karena domba itu sukanya manis. Domba itu sukanya manis. Kenapa silase lebih disukai juga? Karena itu rasanya juga manis. Ketika habis disilase itu rasanya manis. Nih, ini saya liatin ya. Biasanya ini silase. Biasanya kalau dibandingkan dengan rumput biasa, itu mereka lebih menyukai silase. Jadi pas rumput segar ya maksudnya ya, rumput segar dibandingkan dengan silase, biasanya mereka lebih menyukai silase. Tapi ini sama. Biasanya kalau dikasih ini rumput segar, ini silase, mereka bakal milih silase. Ini enggak, mereka masih milih jagung manis. Ini mereka suka banget. Sekalian saya kasih ya. Ini jadi ketika ada limbah saya manfaatkan juga untuk pakan. Banyak kok kalau teman-teman main-main ke warung, ini saya main-main ke warung ini. Terus kemudian saya tanya, ada limbahnya enggak jagung? Ada. Nah, gitu. Oke. Sampai janggel-janggelnya itu apa? Tongkol jagungnya. Nah, itu bagus juga itu. Tongkol jagung manis itu sangat bagus. Tapi teman-teman harus punya chopper untuk mencacah. Oke, kita bahas apa ya hari ini ya? Kita bahas perbedaan pakan ketika pakan itu dikasihkan langsung, kemudian dicoper dan disilase, bagaimana hasilnya. Nah, oke. Jadi pakan itu ketika dikasihkan langsung, tidak tanpa dicacah, kemudian dicacah dan dicoper, itu hasilnya ke domba pun akan berbeda. Karena apa? Yang pertama kita bahas ketika pakan itu tidak dicacah. Nah, ketika pakan tidak dicacah, sebenarnya pakan itu bagian yang paling banyak nutrisinya itu adalah bagian yang paling tua. Jadi teman-teman kalau memilih memilih pakan atau lagi ngarit, itu pilihlah yang paling tua. Itu lebih banyak nutrisinya. Kayak contohnya rumput gajah itu, nah itu jangan yang muda. Yang muda itu malah kadang gampang membuat domba itu bisa masuk angin atau mencret. Yang bagus itu yang tua. Biasanya saya itu kalau panen itu lebih dari 40 hari punya saya itu. Nah, yang muda-muda biasanya ada apa? Tukulannya yang baru itu, yang lagi tumbuh, yang tunas-tunas yang baru itu, yang muda itu nggak saya ambil, tapi cuman diambil yang paling tua aja. Nah, itu ya saya nggak pernah ngelepin ya, tapi kalau baca-baca literatur, teman-teman baca juga literatur di internet atau bisa tanya ChatGPT sekarang. Itu yang tua itu lebih banyak nutrisinya dan proteinnya juga lebih banyak. Nah, kenapa kok dicacah itu lebih baik juga ke domba? Yang pertama,
karena bagian tua itu keras, biasanya mereka kalau dikasihkan mereka jadi banyak sisa. Jadi ketika nggak dicacah, pakan itu rapennya jadi lebih banyak. Nah, sisa-sisa rapen itu lebih banyak, yang bagian yang bernutrisi itu jadi nggak ada. Jadi kebuang, bukan jadi nggak ada ya, jadi kebuang. Jadi kebuang, jadi sayang gitu ya. Itu kalau dicacah nutrisinya lebih banyak. Nah, harusnya, tapi saya belum pernah praktek perbedaan pakan yang belum dicacah sama yang sudah dicacah, bagaimana hasilnya, apakah dombanya jadi makin gemuk. Nah, itu saya belum pernah praktek, tapi secara teori itu gizinya lebih banyak. Secara teori pasti bisa membuat domba itu lebih gemuk, itu serapannya lebih banyak. Terus kemudian ketika dicacah dia akan membantu di dalam sistem pencernaannya. Di sistem pencernaannya, di rumennya domba ini pasti dia lebih mudah dicerna. Itu yang perbedaan tanpa dicacah atau dengan dicacah. Kemudian perbedaannya ketika disilase. Nah, pakan ketika disilase dia waktu proses silase itu ada bakteri fermentasi, dia terfermentasi yang membuat pakan itu jadi baunya asam-asam dan jadi lebih manis dari yang sebelumnya. Itu ada bakteri yang bisa menimbulkan asam laktat kalau dibaca-baca itu ya, itu sama aja kayak bakterinya itu. Bakterinya tape. Nah, karena ketika teman-teman coba itu makan tape, itu pasti manis dan ada asam-asamnya. Nah, bakterinya itu sama. Dan juga muncul jamur tempe biasanya. Makanya kalau teman-teman silase, teman-teman buka itu ada ininya, jamur-jamur putih di atasnya. Itu itu jamur tempe itu. Sama itu ketika saya cium, nah itu nggak apa-apa dikasihkan makan juga itu, jamur putih-putihnya itu. Nah, silase juga gitu. Jika kita bandingkan dengan rumput yang cuma dicacah saja dengan rumput silase, itu harusnya hasilnya ke domba itu lebih baik. Yang pertama, pakan silase itu pasti membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di luar. Jadi habis kita panen itu biasanya dari tanah itu ada ada telur cacing, ada bakteri-bakteri yang jahat yang bisa bikin domba ini mencret. Makanya sebenarnya tape itu juga kalau dimakan manusia itu lebih bagus, itu bisa membunuh banyak bakteri baiknya. Nah, kayak Yakult, nah itu sama itu. Yakult itu juga lebih baik untuk pencernaan manusia kan. Ini sama buat mereka. Di bakteri silase itu juga membantu proses pencernaan di dalam. Jadi pakan itu bisa tercerna lebih baik. Ini saya buktikan sendiri. Jadi saya kan full silase, hanya kadang aja kalau misalnya dapat limbah dari warung ini, mereka saya kasih limbah dari warung, tapi masih saya campur silase juga. Nah, ini tanpa full konsentrat seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, hasilnya dombanya juga gemuk-gemuk gitu. Karena apa? Karena yaitu ketika pakan itu disilase, kemudian juga dicacah juga, itu akan membantu proses pencernaan di dalam rumen domba itu. Jadi nutrisinya itu bisa lebih terserap gitu. Nah, tapi ya teman-teman jadi harus punya mesin pencacah, harus punya tong atau drum buat silase itu, atau plastik ya. Itu. Nah, ini saya kasih contoh review ke drum silase saya. Kita ke sana.
Nah ini ya, ini saya yang seperti saya bilang tadi, ini rumput yang tua, ini 40 harian lebih ini, karena gizinya lebih bagus. Nah ini perlu mesin pencacah, kemudian ini tong-tongnya, ini tong ukuran 125 liter, beli mungkin harganya 150-an ribu, ini 150 sampai 165 ribu ini. Jadi kalau silase ya jadi butuh modal tambahan ya. Oke, mungkin itu aja, besok kita bahas yang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.